Cang Changse. Saya panggil dia Changse, cepat panggil dia Changse. Changse cepet. Kenapa? Changse di atas, Changse. Changse di atas? Changse di pingsan, di atas. Pingsan di atas? Kerasukan Changse. Kerasukan? Ke atas, Changse. Oh. Cepat. Gini Bu, masih. Ini kan udah deket sidang dharmanya, ajak aja pegawainya ikut sidang dharma. Dek, Kadek, sini dulu dek. Ya Bu, ada apa Bu? Ya, saya Komang dari Fotang. Nanti ikut ya 2 hari dharma, nanti saya yang jemput. Maaf Bu ya sebelumnya, kayaknya saya belum bisa soalnya masih banyak kerjaan, jadi saya nggak enak liburnya. Oh, nggak apa-apa dek, Kadek ikut aja. Nanti masalah buah ini ada yang lain bantuin. Tapi Bu, hari Minggu kan ada sembahyang purnama, jadi saya disuruh membanten, nggak boleh pergi-pergi sama Ibu. Sembahyang purnamanya kan bukan hari Minggu, sembahyang purnamanya itu hari Selasa, masih lama. Kengken Kadek nih. Sudah, itu aja, lanjut kerja. Gimana Mbok Yan? Bisa nggak kadeknya ikut nanti? Bisa, nanti mau omongin lagi. Pengabdi dipersilakan untuk membagikan kue dan juga minumannya. Ibu, kenapa Ibu? Kak, ini saya mau pulang ya sebentar soalnya ibu saya mau ke rumah sakit, ada jadwal operasi sekarang, kakinya sakit Kak. Gimana kalau pengabdi kita aja yang nganter ya? Ibu masuk dulu sebentar, nanti pengabdi kita pergi. Nanti Ibu setelah sembahyang bisa langsung nyusul ke rumah sakit ya? Gak apa-apa? Tapi ini saya yang harus nganterin, gimana? Bisa minta alamatnya nanti ya? Kita yang nganterin. Gimana ya? Nanti Ibu nyusul setelah sembahyang ya? Sayang loh, udah 2 hari ikut. Ya, kalau ngulang lagi ulang 2 hari. Oke? Gak apa ya? Naik dulu sebentar sembahyang. Yuk. Selamat kepada para budiman karena hari ini ya kita sudah berhasil lulus 2 hari dharma, juga sudah mengukuhkan ikrar kita. Terima kasih ya Mang, udah ngajakin Mbak untuk ikut 2 hari dharma ini. Terus titip salam juga sama Chang Changse ya. Sama-sama Mbok Kadek, nanti sering-sering lagi ke sini ya. Ya, makasih ya. Kalian baik sekali. Kalian semua jahat. Kenapa kalian baik sama dia? Saya dibunuh sama dia. Saya benci sama dia. Saya benci. Sudah, coba kamu tenang dulu. Cerita sama saya. Saya kasih kamu air lampu supaya lebih tenang. Hauma. Air lampu. Sakit. Saya takut sana gelap. Dia bunuh saya takut sendiri. Sudah, jangan takut. Di sini ada Ten Changse, juga ada para Buddha melindungi. Nama kamu siapa? Saya nggak tahu, saya masih kecil dibunuh sama dia dibunuh. Saya benci sama dia, saya benci. Beneran Me bisa nih Me, aman nih Me. Aduh, kita batalin aja ya, kita besarin aja anaknya ya. Aman, baru 2 bulan. Minum. Me beneran bisa nih Me. Siap! Meme nih gay apa iloh nih gay?
pulang aja yuk. Lihat nih orang yang ngomongin tuh. Aku yakinkan. Kenapa kalian cuman baik sama dia? Kenapa kalian bantu dia? Kalian semua nggak adil sama saya. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Di sini ada Shenko, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Di sini ada sopan santunnya. Saya diajak masuk sama Lause kalian. Lause kalian nggak adil sama saya. Saya mau nyawanya dia. Saya sudah nunggu lama. Mau nyawa dia. Saya mau nyawa dia. Dia bikin saya mati. Saya mau dia celaka, dia bikin saya mati. Saya mau dia celaka, saya bikin dia nggak mau ikrar hari ini. Saya mau dia celaka. Tapi karena ini, dia halangin saya. Saya bawa ini aja. Saya mau bawa ini aja. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus bisa ikhlas, maafin dia. Dia sudah berikrar. Ya Johnson minta dia untuk banyak berbuat jasa pahala. Kalau kamu seperti ini terus, kamu yang akan menderita. Enggak, saya nggak mau. Saya mau nyawa dia. Saya mau dia mati. Dia sudah bikin saya menderita. Saya takut di sana gelap. Saya sendirian di sana gelap. Jangan seperti itu. Encansa akan melimpahkan pahala dari melintasi orang kepada kamu, supaya kamu bisa pergi ke tempat yang lebih terang agar tidak menderita lagi. Enggak, kalian cuma bisa janji. Kalian nggak tahu kita semua menderita. Lepas, lihat semua kalian lihat, semua orang menderita karena kalian. Kalian cuma pura-pura bina diri di sini. Kalian cuma senang-senang di sini. Kalian cuma bisa janji. Tidak, kita semua akan melintasi orang. Nanti jasa pahalanya akan dilimpahkan kepada kamu supaya tidak menderita lagi. 100. Saya mau 100 orang. Tapi bagaimana caranya? Kami tidak mengetahui namamu. Tulis saja untuk saya. Lalu kalian nanti yang akan mengaturkan. 100 orang. Saya tunggu. Baik, 100 orang. Sekarang kamu pergi tinggalkan badan ini. Kasihan dia. Lause, kenapa Lause tidak adil? Kenapa Lause baik sama dia? Kenapa cuman baik sama murid-murid Lause? Manusia tidak ada yang sepenuhnya baik, juga tidak ada yang sepenuhnya jahat. Sama seperti ibumu, baik dan jahat hidup berdampingan. Kalau di sini disebut Ruwa Binede. Ibumu menyadari telah melakukan kesalahan lalu bertobat. Memiliki hati yang bertobat dapat disebut sebagai budiman dan paling besar pahalanya. Tetapi ingatlah, kesalahan tidak boleh diulangi lagi. Hari ini karena ibumu ada jodoh baru bisa menjadi murid Lause. Karena kalian ada jodoh baru bisa menjadi ibu dan anak. Chang Changse yang kamu pinjam badannya itu bibi kamu. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menghalangi, tapi dia juga tidak bisa apa-apa. Jodoh karma ini begitu spesial, tapi juga penuh penderitaan. Ini belum ada yang datang. Mimi udah lapar. Belum, Me. Saya dari tadi mual. Kamu, kapan kamu mau gugurin anak itu? Itu bukan anak kamu, itu anak company. Tapi saya takut, Me. Anak ini nggak bersalah. Company itu yang salah. Kamu dikasih tahu malah ngelawan. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, gugurin anak itu. Tuh. Tapi, Me, dia nggak bersalah. Itu anak company, bukan anak kamu. Mending kamu cerai sama Made. Tuh itu. Tapi, Me, saya takut.
Bang. Sri, kita keluar. Jadi ibumu juga tidak gampang. Dia korban kejahatan manusia lain. Dia sayang kamu, tapi dia sendirian. Anakku, Meme benci orang-orang itu. Tapi kamu tidak salah. Kita sama-sama korban. Semoga kelak karena ada kamu, Meme bisa maafin mereka. Dan Chuanshi dan para pengabdi sudah melimpahkan jasa pahala untuk kamu. Lao Shi berharap kamu bisa tenang. Lepaskan beban kamu. Reinkarnasilah, membina diri dengan baik. Semoga kelak kita bisa berkumpul kembali di surga. Setiap orang mempunyai takdir yang sudah ditentukan. Tetapi dengan membina diri, melaksanakan tauhid, menunaikan jasa pahala dan ikrar, kita bisa memutar takdir itu dari besar menjadi kecil, dari kecil menjadi tidak ada. Jodoh dalam kehidupan ini tergantung diri sendiri bagaimana memegangnya.